Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya Yoni Sabda Ramadan dari mahasiswa Politeknik Manufaktur Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan Arduino dengan Arduino virtual dengan sistem akuisisi data pada pengukuran tekanan vakum pada water storage tank. Ini adalah sebagai tugas Ibu Fitria Suryatini sebagai dosen pengampu mata kuliah akuisisi data dan instrumentasi dari jurusan Teknik Otomasi Manufaktur dan Mekatronika Politeknik Manufaktur Bandung. Ya, jadi blok diagramnya seperti ini. Saat ada fenomena fisik yang terjadi, yaitu tekanan vakum yang dari tank water storage tank yang tertutup, kemudian ada udara yang terperangkap, maka di situ ada tekanan vakum yang harus diukur karena akan berpengaruh pada level air dan perbedaan antara high dan low dari transmitter level di tank tersebut. Dari fenomena fisik tersebut berpindah ke sensor, yaitu sensor yang saya gunakan adalah MPX 4115. Kemudian langsung diterima sinyalnya oleh DAQI hardware. Saya menggunakan Arduino Uno R3. Selanjutnya dari DAQI hardware kemudian ke DAQI software. Dari DAQI software ini saya menggunakan LabVIEW sebagai DAQI softwarenya, kemudian DAQI software diterima oleh komputer seperti itu dan ditampilkan secara real time. Nah, seperti ini PID-nya dari water storage tank. Nah, di situ ada 53%. Nah, yang di bawah itu adalah air, dan sedangkan yang di atasnya itu, yang kosong itu, yaitu adalah udara yang sudah tervakum. Kenapa udaranya bisa tervakum? Karena saat penuh, misalnya dari posisi kosong kemudian ke penuh, udaranya akan termampatkan. Sedangkan saat udaranya termampatkan ada tekanan. Nah, itu akan dikalibrasi oleh transmitter levelnya pada tank tersebut. Nah, di sini saat udaranya tervakum atau termampatkan, dia akan saat tervakum atau termampatkan, dia akan harus diukur gitu, agar levelnya bisa terbaca dengan akurat, presisi begitu. Selanjutnya, sensor yang saya gunakan adalah MPX 4115. Penggunaannya sensor tekanan menggunakan sensor optik, kemudian outputnya analog 0 sampai 4,8 volt. Tekanan operasinya dari 15 kPa kilopascal hingga 115 kilopascal. Tegangan supply-nya antara 4,85 volt sampai 5,3 volt. Portnya 6 port, male, ukurannya 0,19, tekanan maksimumnya 400 kilopascal. Suhu operasinya yaitu negatif 40
derajat Celcius hingga 125 derajat Celcius. Paket khususnya 6 SIP modul. Nah, di aki hardware-nya yaitu microcontroller Arduino Uno R3, microcontroller-nya Atmega 328, tegangan operasinya 5 volt, input tegangannya 7 sampai 11 volt, dikarenakan untuk menginput sensor, terus menginput aktuator yang misalnya motor stepper atau motor servo gitu. Kemudian selanjutnya input tegangan batasnya 6 sampai 20 volt, pin I/O-nya 14, 6 untuk PWM, sisanya untuk analog input dan digital input. I/O digitalnya 14, 6 untuk PWM saja begitu. Pin analognya ada 6, 0 sampai A5 harus DC. Tiap pin I/O 50 mA harus DC ketika 3,3 volt 50 mA juga. Memori flashnya 32 KB, 0, KB digunakan untuk bootloader. SRAM-nya 2 KB dari Atmega 328, EEPROM-nya 1 KB Atmega dari Atmega 328. Kecepatan clock-nya 16 MHz. Ya, langsung saja kita simulasikan. Di sini ini program dari reviewnya. Ini adalah blok diagramnya, ini front panelnya. Kita pilih dulu portnya, port 3. PSPE nya sudah aktif dari port 2 di Arduino dan port 3 dari reviewnya, seperti itu. Kemudian ini saya gunakan untuk program di Arduino nya seperti ini. Jadi akan terdata atmosfer dan kilopascal. Jadi saat di atmosfer 1 kilopascal, saat di atmosfer itu 1 atmosfer dia pada posisi atmosfer gitu, pada udara biasa, pada udara sekitar gitu. Seperti itu. Kemudian kita buka Proteusnya. Seperti ini rangkaian yang saya gunakan. Ya, saya gunakan Arduino Uno. Kemudian ini Kompin sebagai data komunikasinya kepada VSPE dan kepada review ini. Terus ini tuh digital apa itu, virtual terminal. Jadi virtual terminal yang akan melihat apakah ada sinyal atau tidak. Kemudian ini MPX 4115. Ya, kita langsung saja jalankan. Nah, begini tampilannya setelah disimulasikan. Begitu akan terlihat tekanan yang sudah udara yang sudah bertekanan. Jadi ini posisinya tangki itu penuh gitu, karena ada udara yang termampatkan di sini, ada udara yang termampatkan naik, dan di sini ada udara yang termampatkan. Jadi posisi sensornya itu di atas ini, begitu. Selanjutnya kita coba turunkan tekanannya.
sampai ke posisi low. Jadi posisi udara sudah tervakum dan tangki bisa di posisi kosong gitu, seperti itu. Kita lihat ada perubahan tekanan 0,8 atmosfer, terus turun mengikuti sensornya begitu, berkurang terus. Nah, begitu juga di reviewnya gitu, secara real time juga begitu, secara real time mengikuti penurunan dari sensor yang ada di Proteus ini, seperti itu. Terus turun mengikuti sensornya begitu. Nah, kenapa tervakum? Karena udara yang tadinya termampatkan terus mengalami tekanan pada 1 atmosfer yang udara bebas begitu, terus berkurang, tersedot itu, tervakum karena air dan pipa yang di sini sudah tervakum gitu, volume udaranya tetap, sedangkan ruangannya yang harus dipenuhi oleh udara tersebut lebih besar gitu, makanya dia akan tervakum. Nah, sampai 15 kilopascal ya. Nah, kita kurangin lagi, bisa dulu. Nah, sudah full, maksudnya itu sudah di batas minimum dari sensor ini gitu, pembacaannya di 15 kilopascal, di 16,53 kilopascal gitu. Mungkin ada error atau ketepatan dari akurasi dari pengukuran si sensornya begitu. Terus ada error dari Arduino-nya juga pembacaannya, terus pembacaan ke levelnya begitu, bisa jadi berkurang begitu. Nah, jadi seperti itu yang bisa saya jelaskan. Jika Anda suka videonya, like, share ke teman-teman Anda biar lebih bermanfaat, subscribe. Mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.